1. Perubahan energi yang terjadi pada baterai yang menyalakan senter adalah A. Kimia listrik cahaya, B. Listrik mekanik cahaya, C. Kimia mekanik cahaya, D. Mekanik listrik cahaya. Jawaban yang benar adalah A. Pada benda senter, sumber dayanya dari baterai. Baterai merupakan salah satu benda kimia yang dapat menghantar listrik, apabila kutub positif dan negatif dihubungkan oleh penghantar. Setelah baterai dari bahan kimia menghasilkan listrik, listrik yang bersifat DC menyalakan lampu yang berada pada senter. Dua gambar berikut menunjukkan baterai dan lampu yang dihubungkan dengan kawat pada beberapa bahan. Gambar yang menunjukkan lampu menyala adalah A1 dan 2, B2 dan 3, C1 dan 3, D1 dan 4. Jawaban yang benar adalah C. Benda konduktor adalah benda yang bisa menghantarkan listrik. Contoh benda konduktor adalah besi, aluminium, baja tembaga. Benda isolator adalah benda yang tidak bisa menghantarkan listrik. Contoh benda isolator adalah plastik, udara, kayu, kertas. Jadi, lampu akan menyala pada gambar 1 dan 3, karena aluminium foil dan kunci merupakan benda konduktor. 3. Arus listrik sebesar 10 mA, mengalir pada sebuah kawat penghantar selama 60 detik. Jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar adalah A 600 kolom, B 60 kolom, C 6 kolom, D 0,6 kolom. Jawaban yang benar adalah D. Diketahui, kuat arus atau I 10 mA sama dengan 0,01 ampere, waktunya atau T 60 detik, dan yang ditanya adalah Q atau muatannya. Untuk mencari Q, kita menggunakan rumus Q sama dengan I kali T, 0,01 kali 60, sama dengan 0,6 kolom. 4. Energi listrik digunakan untuk menyalakan lampu. Perbandingan jumlah energi listrik yang digunakan dengan jumlah energi cahaya yang dihasilkan adalah A. Jumlah energi listrik yang dihasilkan lebih dari jumlah energi cahaya yang dihasilkan, B. Jumlah energi listrik yang dihasilkan kurang dari jumlah energi cahaya yang dihasilkan, C. Jumlah energi listrik yang dihasilkan sama dengan jumlah energi cahaya yang dihasilkan, D. Jumlah energi listrik yang dihasilkan terkadang lebih banyak, atau lebih sedikit daripada jumlah energi cahaya yang dihasilkan. Jawaban yang benar adalah A. Ketika lampu menyala, energi listrik tidak digunakan atau diubah seluruhnya menjadi energi cahaya, tetapi juga diubah menjadi energi panas atau kalor. Sehingga, jumlah energi listrik yang dihasilkan akan lebih dari jumlah energi cahaya yang dihasilkan. 5. Sebuah ruang kelas menggunakan berbagai peralatan listrik, dengan rincian daya dan waktu pemakaian seperti pada tabel berikut. Jika harga listrik tiap kWh adalah Rp385, biaya listrik yang harus dibayarkan untuk kelas tersebut adalah A. Rp114.114, B. Rp65.142, C. Rp56.456,40, D. Rp55.255,20. Jawaban yang benar adalah B. 1 lampu, 4 kali 20 watt kali 3 jam, sama dengan 240 Wh. 2 AC, 450 watt kali 6, sama dengan 2700 Wh. 3 LCD, 100 watt kali 6, sama dengan 600 Wh. 4 komputer, 350 watt kali 6, sama dengan 2100 Wh. Jadi total pemakaian listrik dalam satu hari, sama dengan 5.640 Wh, total dalam satu bulan, 5.640 kali 30, sama dengan 169.200 Wh,
atau 169,2 kWh. Maka, biaya yang dibayarkan sama dengan 169,2 kWh kali Rp385, sama dengan Rp65.142. 6. Tiga lampu identik dihubungkan dengan sebuah baterai, seperti terlihat pada gambar berikut. Arah panah menunjukkan arah aliran arus listrik. Pernyataan berikut yang benar adalah, A. Arus pada lampu 2 sama dengan arus pada lampu 3, B. Arus pada lampu 2 sama dengan arus pada lampu 1, C. Arus pada lampu 1 lebih besar daripada arus pada lampu 2, D. Arus pada lampu 1 lebih besar daripada arus pada lampu 3. Jawaban yang benar adalah B. Arus yang dihasilkan pada rangkaian paralel tergantung tahanan rangkaian. Sedangkan arus yang mengalir pada rangkaian seri pada masing-masing elemen sama besar. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah arus pada lampu 2 sama dengan arus pada lampu 1. 7. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil pengukuran beberapa peserta didik tersebut. Lengkapilah tabel berikut ini: A 5 volt, B 6 volt, C 7 volt, D 8 volt. Jawaban yang benar adalah D. Jika 15 mA 2 volt, 30 mA 4 volt, maka 60 mA 8 volt. 8. Salah satu keuntungan energi matahari adalah: A. Tidak menghasilkan polusi, B. Tidak dapat diperbaharui, C. Efisien di beberapa iklim, D. Tersedia sepanjang waktu. Jawaban yang benar adalah D. Energi matahari merupakan sumber energi yang tidak akan pernah habis di muka bumi ini, yang selalu tersedia sepanjang waktu. Saat ini energi matahari sudah banyak digunakan untuk menggantikan sumber energi lainnya, terutama menggantikan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. 9. Berikut yang bukan bahan bakar fosil adalah: A. Batu bara, B. Matahari, C. Gas alam, D. Minyak bumi. Jawaban yang benar adalah B. Matahari bukan merupakan bahan bakar fosil, akan tetapi matahari adalah sumber energi utama yang selalu tersedia sepanjang waktu, dan dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil sebagai sumber energi. 10. Salah satu upaya penghematan energi listrik adalah: A. Menggunakan oven listrik untuk memanaskan makanan, B. Menggunakan lampu bohlam dengan daya yang besar agar terang, C. Seluruh instalasi listrik di rumah menggunakan rangkaian paralel, D. Membiarkan kabel terhubung dengan stop kontak, meskipun tidak menggunakan peralatan listrik. Jawaban yang benar adalah C. Rangkaian listrik yang dipasang di rumah menggunakan rangkaian paralel dapat menghemat energi listrik, karena pada rangkaian paralel seluruh lampu akan menyala sama terang, dan jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tidak akan terpengaruh.